Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul Boys from Country Hell. Film ini menceritakan tentang sosok vampir kuno yang bangkit dan kemudian meneror semua warga di sebuah desa terpencil. Tanpa mereka sadari, vampir ini mampu menghisap darah korbannya meski tanpa menyentuh ataupun menggigitnya. Bagaimanakah nasib warga tersebut selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami akan kembali kepada kalian semua. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang lansia yang sedang menonton televisi bernama Elliot dan juga Mary. Karena merasa sedikit bosan, Mary lantas mengajak suaminya ke kafe untuk membeli minuman. Namun ajakan Mary langsung ditolak oleh Elliot karena merasa suasana di luar begitu sangat dingin. Saat ingin minum kopi di tangannya, tiba-tiba tetesan darah jatuh di atas minuman kopi yang dipegang oleh Mary. Sedikit merasa heran, Mary pun mencoba memberitahu suaminya, namun dia malah dibuat terkejut dengan keadaan Elliot yang matanya mengeluarkan darah segar. Tidak berselang lama, hidung Mary pun mengeluarkan darah segar yang kemudian mengalir menuju ke pintu rumah mereka. Terdengar ada seseorang masuk ke dalam rumah yang membuat mereka berteriak histeris dan film ini pun dimulai. 2 bulan sebelum kejadian tadi, kita diperlihatkan 2 orang remaja bernama Christian dan juga Michelle yang berjalan menuju ke sebuah desa bernama Sigmail Hill. Sampainya di desa itu, mereka lantas masuk ke dalam sebuah kafe dan bertanya tentang sebuah piramida batu kepada remaja setempat. Remaja itu antara lain bernama Eugene, William, dan juga seorang wanita bernama Claire. Eugene dan juga William lantas menawarkan diri untuk mengantarkan mereka berdua ke tempat piramida batu yang mereka cari. Sepanjang perjalanan layaknya seorang pemandu wisata, Eugene bercerita tentang asal-muasal terbentuknya piramida batu tersebut dan siapa yang berada di dalamnya. Namun sampainya di lokasi, Christian dan Michelle merasa dibohongi karena yang mereka lihat hanyalah sebuah tumpukan batu aneh yang berada di tengah tanah lapang. Mencoba meyakinkan, Eugene lantas berkata bahwa jika mereka terlalu dekat dengan batu itu, maka darah mereka akan keluar dengan sendirinya. Christian yang tidak percaya dengan perkataan mereka lantas mendekati batu tersebut dan tiba-tiba ternyata Christian dan juga Michelle hanya dijaili oleh Eugene dan juga William. Dan pria yang muncul dari balik batu tersebut adalah SP, salah satu teman dekat dari Eugene dan William. Merasa jengkel dan juga kesal, mereka berdua lantas bergegas pergi sambil menggerutu meninggalkan Eugene dan teman-temannya yang menertawakan mereka berdua. Di suatu pagi, Eugene terlihat terbangun karena suara klakson mobil yang sangat keras. Suara itu berasal dari klakson mobil ayah Eugene yang bernama Franz mencoba membangunkan dirinya. Ayah Eugene bermaksud untuk mengajak Eugene bekerja bersamanya, namun langsung ditolak oleh Eugene. Di waktu senggangnya, Eugene yang sedang membersihkan ruangan bawah tanah rumah tiba-tiba menemukan sebuah tengkorak kepala manusia berada di sebuah sela tembok rumah miliknya. Masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba datang teman-teman Eugene yang mengajaknya untuk pergi ke rumah William. Sampainya di sana, Eugene bertemu dengan ayah William bernama Josh dan lantas bertanya tentang tengkorak kepala manusia yang dia temukan. Setelah melihat tengkorak tersebut, ayah William hanya terdiam dan mengembalikan tengkorak itu kepada Eugene. Di malam harinya, ketika Eugene tengah mandi, dia dikagetkan dengan kedatangan sang ayah yang bertanya tentang tengkorak kepala yang tadi ditemukan olehnya. Sambil mencoba menutupi tubuhnya dengan handuk, Eugene menjawab bahwa tengkorak itu dia temukan di sebuah gudang kosong rumah milik mereka. Ayah Eugene lantas memperingatkan Eugene untuk tidak kembali datang ke gudang tersebut karena itu adalah tempat bersejarah bagi keluarga almarhum ibunya. Di malam harinya saat sedang minum bersama, William lantas bercerita kepada Eugene bahwa dia akan pergi ke Australia untuk kuliah dan menetap di sana. Setelah cukup lama mengobrol, mereka berdua kemudian pergi dari bar dan berjalan bersama untuk pulang ke rumah.
Di perjalanan pulang, mereka terlibat pembicaraan serius tentang proyek pembuatan jalan yang akan dikerjakan oleh ayah Eugene. Karena sudah sangat mabuk, William tiba-tiba memukul wajah Eugene hingga membuat mereka berdua saling berkelahi. Tanpa sadar ketika Eugene mendorong tubuh William membuatnya terpental dan tubuhnya tertusuk sebuah batu hingga mengeluarkan darah. Ternyata tubuh William tertusuk salah satu batu dari tumpukan piramida batu yang di awal film tadi diperlihatkan. Beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang yang berteriak meminta mereka berdua untuk menjauhi batu piramida tersebut. Saat akan pergi dari sana, tiba-tiba ada seekor banteng mengamuk yang menghantam tubuh William hingga membuatnya tewas seketika. Josh ayah William kemudian datang dan langsung menembak banteng yang telah membunuh anaknya. Saat Josh meratapi jasad William, Eugene yang masih berada di sana merasa aneh karena melihat darah William seperti masuk ke dalam tanah di dekat piramida batu. Setelah prosesi pemakaman William selesai, Eugene dan SP terlihat minum-minum sambil mengenang sahabat mereka William yang telah tiada. Di sana, Eugene mengungkapkan kepada SP bahwa dia akan menerima tawaran sang ayah untuk bekerja membangun jalan yang melewati piramida batu. Dia lantas mengajak SP dan Claire untuk bergabung bersamanya dalam menyelesaikan proyek pembangunan jalan tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Eugene akan memulai proyek pembangunan jalan, dari kejauhan datang ayah William menemui dirinya. Josh memperingatkan Eugene dan pekerja proyek lainnya untuk segera berhenti dalam pekerjaan membuat jalan tol tersebut. Namun, ayah Eugene tidak mengindahkan dan meminta semua pekerja proyek untuk segera melanjutkan pekerjaan mereka. Singkat cerita, dengan perasaan yang sangat kacau, Eugene akhirnya menghancurkan piramida batu tempat di mana William kemarin terbunuh. Berbeda dengan Josh yang sangat ketakutan, Eugene dan para pekerja proyek lainnya terlihat biasa saja atas hancurnya piramida itu. Di sore harinya, Eugene merekrut seorang pria bernama Charlie untuk berjaga agar tidak ada orang yang mencuri kendaraan proyek. Di malam harinya, ketika Charlie berjaga sendirian, dia merasakan seseorang yang datang ke lokasi proyek tersebut. Merasa ada yang aneh, Charlie pun keluar untuk memeriksa keadaan dan memastikan apa yang dia rasakan tadi. Saat kembali ke ruangannya, tiba-tiba ada yang menyerang Charlie hingga membuat dirinya berteriak dan mengeluarkan darah. Di keesokan harinya, ketika Eugene kembali ke proyek, dia merasa bingung karena melihat gerbang proyek yang masih terkunci. Franz yang mendapatkan panggilan dari kantor pusat lantas meminta Eugene untuk menggantikannya menjadi mandor proyek untuk hari ini. Saat mereka telah masuk ke dalam proyek, mereka semua merasa terkejut karena melihat piramida batu yang kemarin dihancurkan Eugene kembali berdiri seperti semula. Setelah itu, mereka lantas mencari Charlie, namun hingga malam datang mereka juga belum bisa menemukan keberadaannya. Singkat cerita, ketika Franz datang ke kantor, Eugene lantas bercerita bahwa Charlie telah menghilang seharian dan belum ditemukan. Beberapa saat kemudian, saat mereka masih membicarakan Charlie, tiba-tiba Charlie muncul dengan beberapa luka di tubuh dan juga kepalanya. Franz kemudian menyuruh Eugene untuk mengantarkan Charlie pulang, namun tiba-tiba ketika sampai di dalam mobil, Charlie menyerang Eugene hingga membuat mobilnya menabrak alat berat. Semua orang lantas datang menghampiri mobil Eugene untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Eugene mengatakan kepada ayahnya bahwa Charlie bertingkah aneh dan bahkan ingin menggigitnya. Mendengar hal tersebut, mereka semua lantas berpencar dan berusaha untuk mencari keberadaan Charlie. Di tengah-tengah pencarian, lampu proyek tiba-tiba mati dan membuat keadaan menjadi gelap gulita. Franz yang menganggap itu adalah ulah Charlie lantas berteriak dan mengancam akan mengajarnya. Tiba-tiba Charlie muncul dengan sangat cepat menarik sopir traktor bernama Gabriel dan membawanya pergi ke suatu tempat. Melihat hal tersebut membuat mereka semua panik dan mencari benda di dekat mereka untuk digunakan sebagai senjata. Ketika Eugene dan Claire masuk ke ruangan panel, mereka lantas menemukan Charlie yang terlihat seperti seorang zombie. Tanpa basa-basi, Charlie kemudian menyerang Eugene seperti kelaparan, berusaha menggigit bagian tubuh Eugene. Melihat Eugene yang seperti akan dimakan Charlie, dengan cepat Claire berusaha menolong, namun naas Charlie malah berbalik menyerang dirinya. Beruntung, Claire yang membawa sebuah tongkat lantas menusuk tubuh Charlie hingga membuatnya tewas seketika. Di tempat lain terlihat Franz dan SP yang masuk ke dalam sebuah gudang lantas menemukan tubuh Gabriel yang sudah tidak bernyawa.
Saat mereka semua berkumpul, Charlie yang harusnya telah mati tiba-tiba bangkit kembali dengan tongkat yang masih tertancap di tubuhnya. Mereka lantas mencari cara untuk membunuh Charlie kembali dengan memasukkannya ke dalam lubang dan lantas menguburnya hidup-hidup. Setelah itu, Claire menghancurkan piramida batu dan mengambilnya untuk ditimbakan di atas kuburan Charlie. Bukannya masalah mereka selesai, namun kejadian itu malah membuat vampir kuno yang terkubur di bawah piramida batu terbangun dan mengejar mereka semua. Merasa ketakutan, mereka lantas berlari menyelamatkan diri hingga masuk ke dalam rumah Josh, ayah dari William. Sampainya di dalam rumah Josh, Eugene yang berusaha menelpon polisi lantas ditolak karena polisi menganggap bahwa Eugene sedang berhalusinasi. Tidak punya cara lain, mereka lantas memutuskan pergi ke kota dengan menggunakan mobil milik Josh untuk ke kantor polisi. Saat berada di dalam mobil, Eugene tidak sengaja menemukan sebuah botol minuman dan mengingat bahwa itu adalah botol minuman milik Charlie. Tanpa pikir panjang, Eugene yang penasaran lantas kembali ke dalam rumah Josh untuk menanyakan tentang botol minuman milik Charlie yang berada di dalam mobilnya. Ketika berusaha mencari keberadaan Josh di dalam rumah, Eugene menemukan sebuah ruangan yang berisi bangkai domba dengan kondisi yang sangat tidak lazim. Josh kemudian muncul dan meminta Eugene menuju ke sebuah kamar sambil mengacukan sebuah senapan ke arah Eugene. Hingga pada akhirnya masuklah Eugene ke sebuah lorong kamar yang terlihat sangat aneh. Saat membuka salah satu pintu kamar, dia lantas dikagetkan dengan temannya William yang berada di dalam kamar tersebut. Namun keadaan William di sini sangat aneh dengan tubuh berlumuran darah dan terkulung di balik jeruji besi. Terlihat keadaan William ini seperti Charlie, seperti seorang zombie yang lapar dan haus akan darah. Di tempat lain diperlihatkan teror vampir kuno yang tadi bangkit mulai meneror seluruh warga desa yang menjadi korbannya. Vampir ini mampu menghisap darah para korbannya tanpa menyentuh ataupun menggigitnya. Di dalam rumah Josh dengan keadaan yang sedikit tegang, dia lantas bercerita tentang semua hal yang telah dia lakukan. Jadi setelah Josh melakukan otopsi terhadap William, tiba-tiba William bangkit dari kematiannya. Namun bangkitnya William ini terlihat aneh karena mengamuk dan tubuh seperti zombie vampir yang sangat kehausan darah. Ternyata semua yang terjadi kepada William itu disebabkan oleh piramida batu yang sempat menempel di bagian tubuhnya. Tumpukan batu tersebut seperti virus vampir yang dimana jika ada darah seseorang yang mengenainya, orang tersebut akan terinfeksi menjadi seorang vampir. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Josh lantas dengan sengaja menyerang Charlie hingga terluka dan membuatnya terinfeksi batu itu. Dia berniat ingin mengacaukan proyek pembuatan jalan tol dan juga membuatnya berhenti sehingga batu tersebut tidak jadi dibongkar. Karena jika sampai batu itu dibongkar, Josh yang meyakini bahwa di sana ada vampir kuno akan bangkit dan menyerang seluruh warga desa. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka lantas memutuskan untuk memenggal kepala William karena hanya itulah cara untuk menghentikannya. Mereka lantas mempersiapkan sebuah jebakan dan juga rencana untuk memenggal kepala William. Eugene diminta untuk memancing William keluar dan saat William akan melewati pintu, Josh dengan cepat akan memenggal kepalanya dengan kampak. Namun aksi mereka itu tidak berhasil karena istri Josh datang dan menghalangi rencana yang telah mereka buat. William yang telah terbebas lantas menyerang ibunya hingga tewas dan meminum darahnya. Melihat kejadian tersebut, mereka kemudian berlari keluar rumah berusaha untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka akan pergi menggunakan mobil, William kemudian datang dan berusaha untuk menyerang mereka. Josh lantas meminta mereka untuk lari dan dirinya akan berusaha untuk menghalangi William. Namun naas William yang telah menjadi vampir haus darah kemudian menyerang Josh hingga membuatnya terbunuh. Singkat cerita, ketika mereka bersembunyi di dalam rumah, William yang datang langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah peti. Setelah keadaan mulai tenang, SP yang terluka kemudian tewas karena tidak kuat dengan luka yang dia alami. Tinggallah Claire, Eugene, dan juga Franz yang kemudian mengangkat peti William untuk dikubur di belakang rumah. Setelah mengubur William, mereka lantas pergi ke kota dan terlihat keadaan kota yang sepi karena vampir kuno yang telah membunuh sebagian warga kota. Claire yang sampai di rumah terlihat histeris karena mendapati ayah dan juga ibunya juga menjadi korban vampir kuno tersebut. Dia lantas membawa orang tuanya ke dalam mobil besar yang tadi mereka gunakan. Eugene dan ayahnya lantas berinisiatif untuk menuju gudang bawah tanah yang berada di rumah mereka.
Di sini mereka berpikir kemungkinan vampir kuno itu bersembunyi di dalam gudang rumah mereka. Setelah masuk ke dalam rumah, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Franz memukul kepala anaknya hingga membuatnya pingsan. Franz lantas mengambil sebuah kampak dan bersembunyi dari vampir kuno yang ternyata bernama Arbatas. Saat vampir itu muncul, Franz kemudian dengan cepat memenggal kepala sang vampir hingga membuatnya putus. Setelah itu, Franz mencoba membangunkan Eugene karena berpikir dirinya telah berhasil membunuh vampir Arbatas tersebut. Ternyata anggapan Franz itu salah dan vampir itu kemudian muncul menyerang mereka berdua hingga membuat kaki Franz menjadi terluka. Mereka kemudian menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam gudang yang berada di dekat rumah mereka. Vampir Arbatas itu pun berhasil menyusul mereka masuk ke dalam gudang. Karena terpojok dan tidak ada senjata, Eugene kemudian mematahkan kaki sang ayah yang kemudian dia tusukkan ke tubuh sang vampir hingga membuatnya terjatuh. Dengan cepat Eugene mengambil tumpukan batu di dinding untuk menyegel sang vampir agar tidak kembali bangkit. Sepertinya aksi Eugene itu berhasil karena semua warga kota yang pingsan kehabisan darah kini mulai sadar kembali. Beberapa saat kemudian Claire lalu datang menyelamatkan mereka naik ke permukaan. 3 bulan kemudian setelah kejadian tersebut, Eugene terlihat datang ke tempat vampir itu disegel dan film ini pun usai. Sebenarnya film ini adalah sebuah film horor ringan yang dibalut dengan sedikit komedi. Namun karena Mimin yang kurang bisa sedikit melucu, akhirnya membuang hal lucu yang menurut Mimin mengurangi rasa horornya. Dari segi cerita dan juga visual, menurut kami film ini sangat layak untuk kalian nikmati di saat waktu lenggang. Tetapi buat kalian pecinta film horor mainstream, menurut Mimin film ini kurang cocok karena unsur horornya yang bukannya membuat kalian takut tapi malah membuat kalian tertawa. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,2/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.